Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nyocoti Film bersama YOLO Channel. Kali ini saya tidak mau banyak nyocot. Kita langsung gas saja ke cerita. Sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung, monggo yuk klik tombol subscribe. Dan bagi kalian yang sudah stay di channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, segera ambil posisi ternyaman kalian dan yuk get digas. Film ini berjudul Mata Batin. Di awal film memperlihatkan seorang kakak yang bernama Alia tengah menghampiri Abel, adiknya yang sedang bermain di taman. Abel ini bukan bocah biasa. Dia memiliki indera keenam atau lebih dikenal dengan nama bocah indigo. Namun bocah satu ini penakut. Jadi, dia memakai headphone kemanapun dia pergi agar dia nggak bisa mendengar apapun. Singkat cerita, pada malam hari, saat Alia sedang mengerjakan tugas dari sekolah, dia ngerasa ada sesuatu yang lewat. Alia terkejut, lalu mencoba melihat sesuatu tersebut. Saat mendekati kamar adiknya, tiba-tiba pintu kamarnya tertutup, dan berteriaklah Abel sekencang-kencangnya. Ayah dan ibunya segera datang, dan langsung mendobrak kamar Abel. Di dalam, mereka mendapati Abel sedang menangis dan nampak pada kakinya penuh luka bekas cakaran. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih memperlihatkan Alia yang sudah dewasa. Kini, dia bekerja di luar negeri. Dia sudah punya pacar, dan pacarnya bernama Davin. Saat sedang santai ngobrol dengan Davin, tiba-tiba Alia mendapat telepon dari omnya yang mengabarkan bahwa orang tuanya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Tanpa pikir panjang, Alia pun langsung gas balik ke Indonesia. Alia nggak sempat melihat wajah kedua orang tuanya untuk yang terakhir kali, karena kasihan jasadnya jika harus menunggu Alia sampai di rumah. Di sini Alia mendapat masalah baru. Rumah yang ditempati keluarganya sekarang ini adalah rumah dinas. Sehingga setelah kepergian ayahnya, secepatnya rumah tersebut harus dikosongkan. Omnya menyarankan agar mereka balik ke rumah warisan dari orang tuanya, yaitu rumah masa kecil mereka dulu. Awalnya Abel nggak mau diajak balik ke rumahnya dulu, namun sudah nggak ada pilihan lain, terpaksa harus menempati rumah tersebut. Sesampainya di rumah yang lama, mereka segera beres-beres. Karena lama kosong, jadi banyak yang harus dibersihkan. Malam pun tiba. Alia mengetuk kamar Abel dan mengajak makan, namun Abel menolak. Saat tengah malam, Abel terbangun karena perutnya sudah sangat lapar. Dia turun ke bawah dan mengambil makanan. Namun, saat hendak balik ke kamar, dia dikejutkan oleh sosok tak kasat mata hingga membuatnya berteriak. Seketika Alia dan Davin pun terbangun. Mereka mendapati Abel ketakutan di dalam kamar. Alia memberitahu Abel bahwa besok dia akan diantar ke psikiater. Namun Abel menolak. Abel mengatakan bahwa selama ini Abel nggak pernah dibawa ke psikiater, melainkan dibawa ke seorang paranormal yang bernama Ibu Windu. Keesokan paginya, mereka datang ke rumah Bu Windu. Di sini Abel meminta Bu Windu menjelaskan tentang mata batin atau biasa disebut dengan indera keenam kepada Alia. Meskipun sudah dijelaskan, Alia tetap nggak percaya. Dia malah meminta Bu Windu untuk membuka mata batin miliknya, agar dia bisa melihat apa yang Abel lihat.
Malam hari, saat hendak tidur, tiba-tiba Alia mendatangi Abel dan meminta untuk tidur bersama. Tengah malam, tiba-tiba Alia terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu. Alia pun mengecek keluar. Namun, yang ia temukan justru di luar dugaan. Alia melihat satu keluarga yang beranggotakan setan semua. Satu pasangan dengan satu anak. Awalnya dia terlihat sangat ketakutan. Dengan segenap hati, Alia memberanikan diri untuk bertanya, apa mau mereka dan kenapa mereka ada di rumah Alia. Mereka hanya menjawab satu kata, yaitu rumah. Kemudian Alia melihat ke bawah dan berteriaklah dia. Tiba-tiba Abel terbangun. Ternyata dia pergi ke toilet. Namun, ia tak menyadari jika kakaknya nggak ada di kamar. Dia baru menyadari saat dia balik dari toilet. Abel menemukan kakaknya ada di dalam sebuah almari, dalam kondisi histeris dan penuh luka di kakinya. Keesokan harinya, Bu Windu datang ke rumah mereka untuk melihat keadaan di sana. Namun, Bu Windu menjelaskan bahwa dia nggak bisa mengeksplorasi lagi lebih jauh, karena penghuni rumah tersebut hanya mau berkomunikasi dengan Alia dan Abel. Malam harinya mereka mencoba berkomunikasi dengan penunggu rumah tersebut. Sejenak mereka masuk kepada masa silam di mana rumah ini dulunya milik dari keluarga Sumarno. Keluarga Sumarno meninggal secara mengenaskan karena dibunuh oleh perampok. Dan sampai saat ini, arwah mereka masih bergentayangan di dalam rumah Alia. Mereka enggan pergi karena mereka merasa masih memiliki hak atas rumah tersebut. Kemudian Bu Windu juga menjelaskan, ada satu cara agar Alia dan Abel bisa terbebas dari teror ini, yaitu dengan cara mengirim arwah keluarga Sumarno ke tempat yang seharusnya. Kemudian mereka bertiga pun segera melakukan ritual. Namun, baru saja akan melakukan ritual, Alia pun kesurupan. Bu Windu dan Abel segera mengikat Alia di tempat tidur agar bisa dikendalikan. Bu Windu kembali mengajak Abel masuk ke alam di mana diperlihatkan keluarga Sumarno dulu. Di sini mereka terkejut dengan sebuah fakta, bahwa perampok yang sudah membunuh keluarga Sumarno adalah Mang Asep, tukang kebun mereka sendiri. Tiba-tiba mereka kembali tersadar. Alia yang kesurupan semakin menjadi-jadi. Alia berhasil melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya dan segera pergi keluar. Bu Windu menyadari Alia akan menuju rumah Kang Asep. Bu Windu dan Abel pun segera mengejarnya. Mereka menemukan Mang Asep sudah sekarat dan akan dihabisi oleh Alia. Akhirnya, Bu Windu pun gagal menghentikan Alia. Setelah Mang Asep meninggal, Alia kembali tersadar. Namun, Abel tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Sudah beberapa hari Abel nggak kunjung sadar. Bu Windu mengatakan jika roh Abel diambil dan dibawa ke alam lain oleh keluarga Sumarno, dan Abel terjebak di sana. Hanya ada satu cara untuk menolong Abel, yaitu dengan cara ngerogoh sukmo. Dan disinilah kita diperlihatkan fakta-fakta yang super mengejutkan. Alia hanya bisa ngerogoh sukmo dengan ditemani oleh sosok yang bukan dari golongan manusia, dan itu adalah Davin. Davin ini rupanya sudah meninggal karena kecelakaan, bahkan sebelum dia bertemu dengan Alia di kafe. Jadi, sejak saat dia bertemu dengan Alia di kafe, itu hanyalah arwah Davin. Davin masih belum bisa pergi dengan tenang, karena dia belum bisa bertemu dengan ayahnya. Bu Windu mengatakan bahwa ayahnya sudah mengikhlaskan kepergian Davin. Kini sudah saatnya Davin pergi ke alamnya. Mereka pun segera memulai ritual ngerogoh sukmo. Singkat cerita, Davin dan Alia sudah sampai di alam Dedemit. Mereka berdua segera mencari Abel. Tak beberapa lama mencari, mereka menemukan Abel di dalam sebuah kurungan besi.
Davin segera membuka kurungan tersebut, lalu membebaskan Abel. Dan ternyata, yang membawa Abel ke sini bukanlah keluarga Sumarno, melainkan Mang Asep. Saat Mang Asep hendak menyerang mereka, Davin mengajak mereka berpegangan tangan, karena dengan itu Mang Asep dan arwah-arwah penasaran yang lain gak akan menyadari bahwa Alia dan Abel ini adalah manusia. Sambil menggenggam tangan, Davin terus mengajak mereka berjalan. Sementara itu Mang Asep mengikuti mereka dari belakang. Sampai akhirnya Alia dan Abel kembali ke dunia nyata, dan Davin kini sudah tenang di alamnya. Setelah kejadian itu, Alia dan Abel mulai terbiasa dengan kelebihannya. Mereka menggunakan mata batin mereka untuk menolong arwah-arwah yang masih belum bisa tenang meninggalkan dunia ini. Dan film pun selesai. Oke, ringkas saja ya geng. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video ini. Jangan lupa tekan like dan share ya. Bagi kalian yang mau request, monggo dipersilahkan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.